Версия 2000. Другий год. Halo guys, gimana kabarnya? Semoga dalam kondisi sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Pada video ini saya akan merangkum film yang berjudul Sniper The White Raven. Film ini dirilis di bulan Agustus tahun 2022, mengisahkan pertempuran sengit seorang sniper Ukraina menghadapi sniper Rusia selama konflik bersenjata antara kedua negara di wilayah Donbas Ukraina pada tahun 2014. Lalu bagaimana keseruannya? Silahkan tonton sampai selesai dan langsung saja kita ke alur filmnya. Film berawal dengan pasangan suami istri yang bernama Raven dan Nastya. Mereka berdua tinggal di sebuah rumah sederhana di tengah hutan jauh dari keramaian kota. Walau begitu, mereka menjalani hidup damai dan bahagia. Alasan mereka memilih tinggal menyatu dengan alam karena pasangan ini cinta kedamaian dan menentang peperangan. Setiap hari Raven mengayuh sepedanya untuk mengajar di sekolah SMA. Raven merupakan seorang guru yang sangat jenius. Dia meraih 3 gelar sarjana fisika, matematika, dan ekologi. Sementara Nastya merupakan seorang seniman. Terlihat ia sedang melukis burung gagak putih di tengah hutan. Saat Raven sampai di sekolah, dia melihat berita di TV tentang keputusan Presiden Ukraina yang memilih meningkatkan kerjasama dengan Rusia dan menolak kesepakatan dengan Uni Eropa. Akibat keputusan itu, terjadi demo besar-besaran di ibu kota Kiev, Ukraina. Namun aksi demo itu malah menjadi peristiwa tragis. Para pendemo ditembaki oleh pasukan khusus hingga menewaskan 100 demonstran. Saat di rumah, Raven didatangi reporter televisi. Mereka meliput tentang kehidupan Raven dan istrinya yang memilih tinggal berdampingan dengan alam dan jauh dari keramaian kota. У нас немає шансів врятувати планету і нас самих на ній. Нічого. Malam harinya, Raven diberi sebuah patung kecil yang dianggap sebagai jimat. Nastya mengatakan kalau jimat itu akan melindungi suaminya suatu saat nanti. Scene beralih di perbatasan Ukraina-Rusia. Militer Rusia mengerahkan pasukannya untuk meningkatkan keamanan di wilayah perbatasan yang sering digunakan sebagai tempat persembunyian para militan. Keesokan harinya, Raven menjalani aktivitasnya sebagai guru. Namun di tengah perjalanan, Raven melihat 2 tentara Rusia yang sedang berjaga. Raven merasa heran mengapa tentara Rusia berada di wilayah Ukraina. Sesampainya di sekolah, Raven melihat siaran berita televisi yang mengabarkan bahwa militan pro-Rusia telah menguasai gedung-gedung pemerintahan Ukraina. Ditambah lagi, Rusia mengerahkan pasukannya memasuki wilayah Crimea. Raven yang sangat khawatir dengan keselamatan istrinya, dia lalu bergegas pulang dan mengayuh sepedanya dengan sekuat tenaga. Dan ternyata kekhawatiran Raven memang benar. Setibanya di rumah, Nastya lagi diserang 2 tentara Rusia yang dia temui di jalan. Tentara itu lalu menginterogasi Raven. Mereka mencurigai kalau Raven dan istrinya adalah mata-mata. Raven menjelaskan bahwa dirinya hanya warga sipil biasa yang bekerja sebagai guru. Tapi seorang tentara tidak percaya, bahkan dia menggeledah rumah untuk mencari barang bukti. Karena tidak menemukan apapun membuat tentara itu sangat kesal. Mereka lalu membakar rumah Raven dan akan pergi dari sana. Tanpa diduga, Nastya mencoba menyerang mereka dengan melempar batu dan naasnya. Tanpa rasa kemanusiaan, 2 tentara itu pergi begitu saja. Melihat kematian istrinya, perasaan Raven begitu sedih. Keesokan paginya, Raven yang masih setia menemani jasad istrinya, dia ditemukan oleh 2 tentara Ukraina. Kedua tentara itu membawa Raven ke markas militer Ukraina.
Sesampainya di markas, awalnya kehadiran Raven tidak diterima oleh sang komandan, sebab ia curiga kalau Raven adalah seorang mata-mata. Tentara itu berusaha meyakinkan komandannya bahwa Raven hanya seorang warga sipil yang istrinya telah dibunuh oleh tentara Rusia. Raven mengatakan kalau dirinya akan berjuang membela negaranya untuk mengusir pasukan Rusia. Melihat tekad Raven yang begitu kuat, akhirnya sang komandan mau menerima Raven bergabung ke dalam pasukannya. Bersama tentara yang lain, Raven mulai menjalani berbagai latihan militer. Siang dan malam, mereka dilatih fisik maupun mental agar menjadi tentara yang tangguh. Raven yang bertekad membalaskan kematian istrinya, dia terus melatih dirinya agar lebih unggul dari tentara yang lain dan tidak menjadi beban bagi timnya. Singkat cerita, sang komandan mengumpulkan semua tentara termasuk Raven. Dia memberitahu jika pasukan Ukraina kekurangan penembak jitu. Karena di medan pertempuran, para sniper Ukraina telah dihabisi oleh sniper Rusia. Karena hal itu, sang komandan akan menyeleksi beberapa tentara untuk dijadikan seorang sniper. Raven yang gak mau menyanyiakan kesempatan ini langsung mengajukan diri untuk ikut dalam seleksi. Namun komandannya malah meremehkan Raven. Ia mengatakan, bagaimana kau bisa menjadi seorang sniper jika senjata AK-47 saja tidak bisa kau rakit. Tak terima dengan hinaan itu, Raven akan membuktikan kalau dirinya bisa membongkar dan merakit senjata dengan mata tertutup dalam waktu kurang dari 20 detik. Воин, готовый? Пчелы! «18 секунд!» Melihat kemampuan Raven, seketika atasannya terdiam. Raven dan beberapa tentara terpilih mengikuti pelatihan khusus penembak jitu. Mereka dilatih langsung oleh seorang sniper senior pasukan Ukraina. Senior itu mengatakan kalau sniper itu dianggap licik karena menembak target dari persembunyian. Namun hal itu, sniper selalu menjadi momok menakutkan bagi musuh dan bisa mengubah situasi pertempuran. Kemudian mereka diberi senapan SPD, yaitu Dragunov semi otomatis. Sementara Raven sendiri malah diberi senapan jadul, yaitu jenis Simonov dengan pengisian manual. Raven yang mendapat diskriminasi dari atasannya, dia hanya bisa bersabar. Mereka pun dilatih menembak ketika dalam situasi genting. Pelatih memberitahu jika seorang sniper tidak boleh panik mendengar suara ledakan. Saat membidik, sniper juga harus tenang dan konsentrasi walau di tengah pertempuran. Minus. Saat di kelas, pelatih menjelaskan jarak tembak beberapa senapan. Senapan Dragunov memiliki jarak tembak 600 meter, sementara senapan pelatih bisa menjangkau di jarak tembak 800 meter. Mendengar itu, Raven bertanya jenis senapan yang biasanya dipakai sniper Rusia. Pelatih memberitahu jika sniper Rusia memakai senapan yang lebih canggih, yaitu jenis BMG 12,7 yang mampu mengenai target walau di jarak 2000 meter. Pelatih mengatakan jika senjata bukan faktor utama untuk menjadi sniper hebat. Namun, sniper akan sangat mematikan jika memiliki kecerdasan dan sikap pantang menyerah saat berada di pertempuran. Keesokan harinya, mereka diuji menembak jarak jauh dengan dihalangi bidikannya agar mereka tidak merubah target saat menembak. Tapi ada suatu hal yang paling penting untuk menjadi seorang sniper, yaitu kemampuan menghitung jarak tembak, suhu udara, kelembapan, dan kecepatan angin. Maka dari itu, pelatih menunjukkan sebuah rumus agar mereka bisa menghitung dengan akurat dan tembakannya mengenai sasaran. Raven yang memang seorang sarjana matematika dan fisika, tentu saja dia bisa menjawab dengan mudah setiap soal yang diberikan, hingga pelatih pun mengagumi kecerdasan Raven. До КамАЗа 493 метра.
Malam harinya mereka kembali dilatih menembak dalam kondisi minim cahaya. Ujian ini adalah tahap terakhir sebelum mereka diterjunkan di garis depan. Saat diperiksa, ada sebuah tembakan yang meleset. Pelatih menduga kalau itu adalah tembakan Raven. Raven mengatakan kalau dirinya belum menembak. Meski minim cahaya, Raven mampu menembak dengan jitu. Код зелений. Плюс 3, Ворон. Esok harinya mereka semua dikumpulkan. Pelatih mengumumkan jika semua peserta dinyatakan lulus menjadi penembak jitu. Sementara Raven mendapat nilai terbaik dan mendapat kesempatan untuk menjalankan misi bersama komandan. Singkat cerita, pasukan Ukraina akan menyerang pasukan Rusia di perbatasan. Para atasan mulai mengatur strategi penyerangan, di mana mereka membagi dua tim, yaitu tim penembak jitu dan tim penyerbu. Jika misi ini berhasil, pasukan Ukraina bisa mengirim logistik dan persenjataan. Sementara tim sniper sudah berada dalam posisi siap tempur. Namun saat akan menyerang, ada warga sipil sedang dirazia oleh tentara Rusia. Приготувались. Saat mendapat momen yang tepat, mereka pun mulai beraksi. Dalam sekejap, para sniper Ukraina menghabisi tentara Rusia. Misi ini pun dinyatakan sukses dan mereka berhasil menguasai camp. Sang komandan memberikan selamat kepada Raven karena telah berhasil menyelesaikan misi pertamanya. Setibanya di markas, Raven mencari rekannya yang bernama Clem dan Dumai, dan ternyata mereka diperintahkan untuk mengintai pergerakan musuh. Tanpa mereka sadari, ada seorang sniper Rusia yang bernama Seri sudah lama mengintai di perbatasan. Sebelum menembak, Seri merekam aksi mereka dan setelah itu mengetahui kematian Clem membuat para sniper Ukraina berduka. Raven juga sangat terpukul karena telah kehilangan sahabatnya. Malam harinya, Kapten Grigori diperintahkan untuk menguasai perbatasan sepenuhnya. Maka dari itu, Grigori harus menghentikan sniper musuh yang telah menghabisi Clem. Pasukan sniper dan penyerbu ditugaskan untuk menyisir perbatasan. Malam harinya mereka mulai menuju ke lokasi agar tidak diketahui oleh musuh. Sesampainya di lokasi, Raven memasang bom yang sering dilewati tentara Rusia. Setelah itu mereka mencari tempat persembunyian yang strategis. Через 25. Dan benar saja, Raven melihat beberapa tentara Rusia sedang patroli di sana. Saat tentara Rusia masuk ke dalam jebakan, dan inilah hasilnya. Di saat yang sama, konvoi kendaraan militer Rusia membawa amunisi menuju ke perbatasan. Seri diperintahkan atasannya untuk mengamankan area yang akan dilintasi oleh konvoi kendaraan Rusia. Sementara Raven yang sedang mengintai melihat dua tentara Rusia yang membunuh istrinya. Raven yang emosi meminta komandannya untuk menembak mereka berdua. Namun Kapten Grigori mengingatkan jika misi mereka hanya untuk menghabisi sniper Rusia. Raven yang sudah terlanjur emosi, ia langsung melepaskan tembakan. Akibat kecerobohan Raven, posisi mereka diketahui Seri. Dengan sebuah tembakan jitu, Seri berhasil mengheadshot Grigori. Setelah itu, mereka dihujani peluru mortir. Raven sangat menyesal dengan kesalahannya yang menyebabkan Grigori tewas. Kolonel menyuruh Raven untuk membalaskan kematian Grigori, karena jika dibiarkan, sniper Rusia akan menghabisi tentara Ukraina lebih banyak lagi. Singkat cerita, Raven kembali mendapat misi untuk menghadapi sniper musuh yang kini sedang berjaga di sebuah pembuangan sampah. Kedatangan Raven tidak diketahui oleh musuh, dia berkamuflase dengan sempurna.
Setelah mengetahui posisi musuh, Raven pun melepaskan tembakan. Walau hanya seorang diri, Raven berhasil menghabisi para sniper Rusia. Sesampainya di markas, Raven dan sniper lainnya dipanggil kolonel. Kolonel menjelaskan bahwa dia telah mendapat informasi dari intelijennya jika sniper Rusia yang bernama Seri telah menghabisi 5 sniper Ukraina termasuk Clem dan Kapten Gregory. Dalam menjalankan aksinya, Seri menggunakan senapan dan peluru yang sangat canggih. Dia mampu menembak target dengan akurat bahkan di jarak 1500 meter. Kolonel kemudian memberikan misi untuk menyerbu pasukan Rusia di pabrik kimia, dan kemungkinan para penembak jitu Rusia termasuk Seri juga berada di sana. Kolonel lalu menjelaskan strategi penyerangan. Kolonel sendiri akan menembakkan senjata mesin sebagai pengalihan. Tim sniper akan melindungi tim penyerbu dari arah belakang, sedangkan Raven ditugaskan masuk ke dalam pabrik untuk menyergap Seri. Setelah mendapat instruksi, mereka pun mulai menjalankan misi. Raven merayap perlahan mendekati area pertahanan, sementara pasukan sniper sudah berada di posisinya masing-masing. Sedangkan di dalam gedung, Seri juga telah standby dengan ditemani 2 anak buahnya. Raven yang berhasil masuk ke sana langsung menghabisi tentara Rusia. Kini tim sniper juga telah membidik target masing-masing. Setelah kolonel memberi aba-aba dengan menembakkan senjata mesin dengan tujuan untuk mengalihkan perhatian sniper musuh, dengan secara bersamaan para sniper melepaskan tembakan. Raven yang ditugaskan menghabisi Seri, dia terus menyusuri setiap ruangan di dalam gedung. Raven bergerak senyap bagai hantu. Kali ini kemarahannya sudah tak bisa dibendung lagi. Dari arah belakang, Raven berhasil membunuh Seri sekaligus 2 snipernya. Tanpa diduga, pasukan Rusia tiba-tiba datang ke sana, sehingga pertempuran pun masih berlanjut. Dengan kecerdikannya, Raven membidik Kapten Rusia agar pasukan Rusia bisa dikalahkan dengan mudah. Dan akhirnya pertempuran ini bisa dimenangkan oleh pasukan Ukraina. Setelah misi berhasil, Raven lalu pergi mengunjungi makam Nastya. Meskipun Raven telah balas dendam kepada tentara Rusia, namun hal itu belum bisa mengobati luka kehilangan istrinya. Adegan berikutnya nampak Raven sedang berkamuflase mengintai pergerakan musuh. Sampai saat ini Raven menjadi sniper andalan pasukan Ukraina. Menurut Mimin, film ini seperti memutarbalikkan fakta dan mengandung propaganda NATO dan Amerika. Dan sampai detik ini masih terjadi perang Ukraina dan Rusia karena Pak Putin nggak terima jika Ukraina mau bergabung sama NATO. Oke guys, terima kasih sudah menonton film ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe dan like agar Mimin tambah semangat menghibur kalian semua. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.